Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe sekarang juga biar nggak ketinggalan info terupdate dari aku. So enjoy the video. Hai semuanya, balik lagi di YouTube channel aku. Jadi kali ini aku mau review sama kalian tentang setelah pemakaian 2 bulan dengan menggunakan mesin ion toporosis, yaitu aku menggunakan Dermadry. Ini produknya sudah aku pakai sekitar 2 bulan lebih. Aku ini mau mulai sekitar bulan pertengahan Mei dan sekarang pertengahan bulan Februari dan sekarang sudah Mei, jadi 2 bulan lebih. Jadi aku saatnya untuk mereview sama kalian. Mohon maaf ini suaranya agak sedikit tidak bersemangat karena sedang nggak enak badan. Jadi semoga aja penyampaiannya benar dan sesuai dengan hal yang diharapkan. Jadi aku, karena kebanyakan teman-teman nge-DM aku dan juga sudah banyak di kolom komentar menanyakan bagaimana hasilnya setelah 2 bulan. Jadi aku sudah menulisnya di catatan aku sendiri, nanti tinggal aku share sama kalian. Jadi sebelumnya ini kan aku, buat teman-teman yang tidak tahu bahwa aku ini adalah berada di level ketiga, yaitu aku severe hyperhidrosis, di mana kalau misalkan aku menggunakan alat ini, aku harus melakukan terapi sekitar 5 kali dalam seminggu. Jadi 5 kali berturut-turut aku menggunakan, dan 2 harinya itu aku harus istirahat. Jadi karena kan aku langsung dari shipping dari Kanada nih, jadi sama orang hyperhidrosisnya itu, sama orang Dermadry-nya ini, aku masih sering untuk keep in touch sama mereka. Jadi mereka sering menanyakan bagaimana perkembangan aku. Jadi sama tim supportnya mereka, ya namanya tim supportnya mereka, jadi mereka menanyakan bagaimana kondisinya sekarang seperti itu, jika masalahnya sudah selesai, jadi sudah case close gitu loh. Jadi kalau misalkan perlu diketahui, jadi sebenarnya sekarang itu karena aku juga tahunya dari teman-teman yang sudah mencoba untuk membeli, kok nggak bisa shipping ke Indonesia. Nah setelah aku cek ternyata oh iya ya, sekarang aku udah nggak bisa shipping ke Indonesia gitu kan. Ketika aku tanyakan, aku email kepada produk Dermadry-nya, ternyata memang mereka ada kendala untuk masalah imigrasi, makanya ke Indonesia sudah dihentikan tuh pengirimannya. Tapi kalian bisa dapetin untuk produknya, aku lihat di e-commerce. Kalian bisa nanti cek di link deskripsinya untuk e-commerce yang memang menjual Dermadry ini. Oke, ini aku langsung aja. Ketika tim supportnya menanyakan sama aku gimana keadaan aku setelah 2 minggu pemakaian, aku cerita sama mereka setelah 2 minggu pemakaian, hasilnya adalah aku kayak sudah berkurang, tetapi belum memang sembuh sempurna, aku bilang kayak gitu kan. Jadi mereka menyarankan karena aku ini adalah hyperhidrosisnya yang severe level ketiga, maka aku harus melakukan treatment 5 kali dalam seminggu dan 2 harinya aku harus istirahat. Tetapi kendalanya adalah aku ini pekerjaannya tidak hanya di Bali aja, jadi aku sering keluar kota, dan sebenarnya sih keluar kota pun aku bisa membawa alat ini. Tapi karena aku ribet lah ya, nggak mau ribet. Kalau kerja ya kerja, aku pengennya kayak gitu loh. Jadi aku kayak nggak mau diganggu gugat. Kalau misalkan kerja, aku kerja tidak membawa alat ini. Jadinya treatment yang aku lakukan itu yang harusnya seminggu 5 kali treatment dan 2 hari rest, aku jadinya kayak kadang bener treatmentnya 5 hari berturut-turut, 2 hari rest, kadang juga 4 hari terus kelar, seminggu aku nggak ngelakuin sama sekali, baru ngelakuin lagi, atau 3 hari baru ngelakuin, 1 hari istirahat, 3 harinya aku lanjut lagi. Jadi istilahnya kalau di aku yang menggunakannya dengan kondisi yang aku tidak menggunakan setiap saat adalah seperti ini ya. Jadi kalian tahu dulu nih kondisinya bahwa aku tidak menggunakan secara rutin. Jadi ini sekitar aku sudah melakukan aku sudah melakukan ini sekitar 2 bulan lebih. Jadi hasilnya adalah minggu pertama sampai minggu ketiga aku ngerasa tangan dan kaki aku ini kering. Kalau misalkan ujian nyetir mobil aku tidak punya masalah sama sekali, itu benar-benar di aku adalah hasilnya adalah kering, permanen kering. Tidak pernah merasakan kayak basah, malah sendal aku tuh copot, sendal jepit aku copot karena merasa terlalu kering, jadi kayak sering meleset gitu loh. Jadi makanya sendal jepit aku rusak. Nah, kalau misalkan di hari minggu pertama sampai minggu ketiga, aku itu ngerasa kalau misalkan kita di saat kita stres ataupun tegang, itu kan biasanya kita langsung bercucuran ya keringatnya. Tapi di situ ngerasa kayak tangan dan kaki itu kayak ngerasa baal. Kalau kalian severe hyperhidrosis, sebenarnya kalian bisa ngerasain kalau misalkan kita lagi ngerasa hiperhidrosisnya itu lagi parah-parahnya, itu ngerasa tangan kita tuh kayak baal, kayak nggak sih, kayak ngerasa gendut banget, padahal enggak, cuman kayak pikirannya kayak ngerasa baal, nggak bisa kesentuh tapi bisa gitu loh, susah digambarin tapi ngerasa kayak gitu, kayak baal.
Nah, di minggu keempat, aku ngerasa tangan aku sudah basah kembali, basahnya itu lebih basah dari sebelumnya. Tapi memang yang aku baca di manualnya, ataupun yang aku pernah share sama kalian di video aku yang review mengenai Dermadry, efek sampingnya ketika menggunakan produk ini selain merasa panas, gatal, ataupun minggu kedua ya, minggu ketiga akan merasa lebih basah daripada sebelumnya. Nah, itu aku sudah mengalaminya, tapi mungkin tiap orang mengalaminya di minggu-minggu yang berbeda ya. Nah, aku malah di minggu yang keempat aku ngerasa kayak kok basah, tapi karena aku tahu ini memang efeknya bakal terjadi, jadi aku ngerasa kayak ya udah, aku tetap lanjutin dengan kondisi aku yang tadi aku bilang, kalau aku kerja, jadi nggak bisa yang rutinitas itu nggak bisa terlalu sama. Lalu di minggu kelima, aku tetap ngerasa balik lagi nih ke semula, itu tangan, kaki, di bawah ketiak kering sekering-keringnya. Tapi kalau dalam kondisi kerja, aku nggak tahu kenapa, mungkin kalau kerja ini kita tegang, stres, makanya basahnya itu muncul lagi. Tapi basahnya tidak sebasah yang kalau misalkan frekuensinya kita harus basah 4 jam gitu. Tetapi itu bisa kayak cuman 1 jam, nanti kering lagi, nanti basah lagi. Cuma di momen-momen tertentu yang mungkin aku ngerasa kayak aku stres banget atau aku terlalu panik, baru aku merasakan namanya basah. Tapi overall, bangun tidur, nyetir, ke rumah orang, megang HP, ataupun kegiatan lainnya itu sama sekali nggak basah. Belanja dimanapun aku nggak sama sekali basah, megang belanjaan, atau apapun nggak sama sekali merasakan namanya basah di tangan dan kaki ataupun ketiak. Tapi entah kenapa kalau misalnya aku kerja, aku masih merasakan basah, tapi dengan durasi yang tidak terlalu lama gitu. Nah, dari minggu selanjutnya sampai dengan hari ini, tanggal 6 Mei, aku ngerasa bahwa kaki, tangan, dan ketiak aku sudah membaik banget. Tapi entah kenapa di 4 hari sebelum tanggal 6 Mei ini, aku ngerasa aku tuh aneh. Jadi 2 hari itu aku aneh, bangun tidur itu yang tidak pernah merasakan dalam berminggu-minggu ini ya, tidak pernah merasakan namanya tangan, kaki, ataupun ketiak basah. Itu tangan dan kaki basah kuyup, padahal baru bangun tidur, di lantai udah berceceran air aku juga nggak ngerti kenapa itu 2 hari aku ngerasain hal yang kayak gitu. Tapi di hari berikutnya sampai sekarang aku ngerasa baik-baik aja, bangun tidur biasa aja. Tapi memang kayak kemarin ya, misalkan aku perjalanan dari Malang ke Bali, aku nggak sama sekali merasakan basah, kaos kaki aku pun aja masih kering. Jadi ya itu, aku kayak apa ya, ini udah semuanya udah aku bahas. Nah udah, jadi minggu-minggunya udah aku kelar, udah aku share sama kalian. Jadi ini aku ngerasanya dengan menggunakan sistem iontoporosis ini, mesin iontoporosis ini, aku ngerasa kalau kita ini tidak bisa sepenuhnya untuk total sembuh, karena kita harus melakukan treatment ini secara rutin. Nih, ini aku sudah tidak melakukan treatment selama seminggu ya, karena kemarin aku kebetulan cuti, jadi aku nggak bawa alat ini selama seminggu, jadi aku sama sekali tidak menggunakannya, stop selama seminggu. Hasilnya tetap kering sampai sekarang. Jadi aku bisa ngambil kesimpulan kalau alat ini tuh sebenarnya sangat membantu kita banget untuk mengatasi hyperhidrosis, tapi harus digunakan secara rutin. Balik lagi memang ke setiap individu ya, mungkin di aku yang notabene aku sangat severe hyperhidrosis, aku mengalami kayak apa ya, lonjakan atau fase yang berbeda setiap minggunya. Apakah aku mungkin juga salah dalam menggunakannya, karena yang tadi aku bilang sama kalian, kalau aku tidak rutin dengan menggunakan alat ini. Mungkin kalau kalian yang memang sekarang mengalami sama kayak aku dan kalian tidak mobile kayak aku, tidak sering keluar kota, kalian pemakaiannya secara rutin, mungkin kalian bisa pakai ini. Dan aku tadi lupa bilang juga ya, kalau misalkan oh ini ada tipsnya, sebentar ya, aku bacain. Jadi ini kemarin itu, bukan kemarin sih, kayak yang tadi aku cerita, setelah 2 minggu pemakaian, tim supportnya dari Dermadry konfirmasi ke kita apa yang kita rasakan. Ini emailnya sudah aku translate ke dalam bahasa Indonesia, aku share aja sama kalian, aku bacain ya. Sebentar.
Jadi ini email dari tim supportnya mereka. Jadi karena mereka tahu aku cerita kalau aku adalah di level ketiga, jadi aku harus melakukan 5 kali pengobatan setiap minggunya. Yaitu aku bilang tadi 5 kali berturut-turut aku menggunakan, dan 2 harinya itu aku harus istirahat, tidak pakai sama sekali. Lalu pastikan untuk membersihkan area yang kita rawat itu secara menyeluruh dengan menggunakan air hangat dan juga sabun, karena residu minyak, lemak, dan kulit mati itu bisa menjadi penghalang untuk arusnya untuk melewatinya secara efektif. Lalu kita juga bisa untuk mencukur dan pastikan ketiak bebas dari rambut 1 jam sebelum kita melakukan terapi ini, karena rambut juga bisa menjadi penghalang. Lalu bisa juga untuk tambahkan sedikit garam ke setiap nampan atau lempengannya. Nanti ataupun yang untuk di bawah ketiaknya itu kalian bisa tambahkan juga di bantalannya itu sedikit garam jika air kerannya itu lembut. Mungkin jika air kerannya lembut itulah. Garam dapat menimbulkan untuk meningkatkan konduktivitas air, dan juga harap diingat untuk mencuci elektrodanya secara menyeluruh dengan air mengalir setelah digunakan dengan menggunakan si garam ini. Jadi kalau misalkan aku kan biasa lempengannya ini, kalau misalkan aku nggak pakai air garam, aku cuman kayak dilap doang pakai kain biasa. Jadi kalau misalkan kalian pakai air garam, lempengannya itu harus dibersihkan dengan air mengalir. Lalu keringkan elektrodanya ini dengan kain lembut, lalu juga keringkan dengan udara yang sebelum disimpan. Untuk mencegah penumpukan kalsium, pastikan untuk menghilangkan kelempapan dari elektroda perawatan setiap kita melakukan perawatan. Lalu setelah kulit terbiasa dengan arus, tingkatkan level MA sebanyak 1 setiap sesi sehingga menemukan level kenyamanan tertinggi Anda. Karena ini kan yang di video sebelumnya aku pernah bilang kalau yang untuk di ketiak kita pakai 4 MA, kalau di tangan kita pakai 5 MA, dan di kaki pakai 10 MA. Nah, sebenarnya aku kadang di tangan itu pakai 5 MA, aku ngerasa kayak kesetrumnya parah, tapi masih bisa diatasi. Tapi kadang ngerasa kayak yang kurang, jadi kalian bisa naikin atau kurangin aja MA-nya. Lalu jangan menggunakan kembali air jangan menggunakan kembali air untuk tujuan higienis dan juga untuk menjaga keseimbangan pH dari air. Nah, ini poin terakhir yang aku mau share. Jangan menggunakan produk kosmetik seperti deodoran, bedak, krim, antiperspiran, dan lain-lain sebelum atau sesudah menggunakan terapi ini selama perawatan, karena itu bisa mengganggu untuk pengobatan. Jadi ini aku mau share untuk poin yang menggunakan garam. Jadi aku pernah menggunakan garam untuk medianya. Jadi setelah aku pakein air, kalau aku nggak dipakein air dulu langsung ditaruh garam, garamnya aku campur dengan air, jadi aku siramin langsung ke lempengannya biar kayak lebih menyatu. Tapi aku ngerasa kalau misalkan kita ada bekas bukan bekas luka ya, kan kita shaver nih ya di bawah ketiak kita cukur, itu ngerasa kayak lebih parah, perih banget, karena kan ya mungkin bekas cukur kan ada bekas-bekas lukanya. Jadi aku ngerasa kayak yang waduh ini perih banget ketika aku pakai garam. Jadi kayak ngerasa jangan untuk daerah ketiak, untuk tangan dan kaki kalian masih boleh lakukan. Terus juga untuk ketiak ini aku mau share sama kalian. Jadi aku ngerasa kan hasilnya itu aku gak bakal ngerasa efek sampingnya. Aku akan ngerasa lebih kayak gatal, merah, ataupun dan lainnya yang pernah aku share. Dan aku ngerasa gatal di ketiak itu lebih parah dibanding dari tempat yang lain. Kalau untuk tangan, aku merasakan gatal pernah di minggu-minggu pertama aja. Selanjutnya nggak pernah sama sekali. Tapi di bawah ketiak, aku makin kesini, makin treatment, aku makin parah gatalnya. Jadi, for your info, jadi aku setelah 5 minggu penggunaan Dermadry ini, aku sudah tidak menggunakan untuk yang underarm karena aku ngerasa gatel banget, jadi aku stop untuk pemakaian di underarmnya. Itu gatalnya memang parah banget sih, separah itu, makanya aku udah nggak mau pakai lagi. Cuman karena mungkin bisa dibilang kalau untuk tangan dan kaki aku levelnya di level 3, dan sedangkan di ketiak aku mungkin aku level 1, jadi aku bisa mengatasinya pakai deodoran. Nanti aku coba taruh link di mana ya, di sini sih, untuk link yang aku rekomendasikan untuk deodoran yang selalu aku gunakan. Itu sangat berfungsi banget karena dia untuk sebagai antiperspiran deodoran dan
antiperspiran ya benar ya. Nah lalu poin yang selanjutnya yang aku mau kasih tahu, yang tadi aku bilang ya, kalau levelnya itu bisa kalian turunkan atau naikkan sesuai dengan kenyamanan kalian. Walaupun dermadanya bilang di kaki itu 10 mA, tapi kalau misalkan kalian ngerasa itu terlalu nyetrum atau terlalu kalian nggak kuat, kalian bisa nurunin aja sesuai dengan kenyamanan kalian. Dan nih yang terakhir adalah jangan menggunakan produk kosmetik, karena ketika kita gatal, aku tuh ngerasa kayak waktu itu aku pernah banget tuh di bawah ketiak sama di bawah tangan, kan aku ngerasa sangat gatal banget ya. Akhirnya aku pakai krim lah setelahnya biar kayak itu gatalnya hilang, tapi ternyata malah salah. Jadi kalau misalkan kalian merasakan efek seperti itu, jadi diamkan saja. Jadi untuk kalian yang sekarang di Indonesia mau membeli produk ini shipping dari Kanada sudah tidak bisa, karena permasalahannya shippingnya sekarang sudah tidak ada ke Indonesia lagi. Kayaknya per bulan kapan ya, aku juga nggak ngeh tuh, gara-gara ada yang komen kok nggak bisa beli dari nggak bisa shipping ke Indonesia. Baru aku ngerasa pas aku cek lagi, oh iya udah hilang ternyata negara Indonesia. Jadi kalian bisa cek di deskripsi. Tapi kalau misalkan kalian memang tinggal di negara lain, orang Indonesia tinggal di negara lain ya, pastinya ngerti lah ya video ini. Makanya kalian bisa langsung, nanti aku taruh linknya untuk kalian dapetin diskon sebanyak $50. Kalian bisa cantumin kodenya itu adalah sembuh hyperhidrosis 50. Jadi kalian bisa dapetin $50 off, oke? Jadi ini aja mungkin yang aku mau share sama kalian. Semoga videonya ini komplit. Jadi kalau misalkan ada kalian yang masih mau penasaran, masih mau nanya tentang hasilnya dari Dermadry, kalian bisa DM aja. Yang jelas aku ini mencoba untuk share sama kalian yang aku ingat, yang mau aku share. Tapi kalau misalnya ada kekurangan, kalian bisa bisa chat di DM ataupun di kolom komentar juga boleh, oke? Semoga suaranya ini masuk. Mohon maaf sebelumnya kalau misalkan suaranya terlalu terburu-buru ataupun kurang enak disampaikan, karena kondisi tenggorokan aku lagi gak enak banget. Semoga aja kalian sehat selalu. Kita jumpa di lain kesempatan. Bye, see you next video.